Sebelumnya teman-teman, saya Kristen ya. Saya Kristen. Tapi saya pengen menanggapi terkait dengan apa yang dilakukan oleh Uniriva. Terus muncul pengkritik yang seolah-olah seolah-olah Uniriva tidak boleh, bagi saya ini asumsi saya, seolah-olah Uniriva tidak boleh tampil untuk kemudian membela agama. Maksudnya membela dalam pengertian ya yang positif teman-teman ya. Sehingga saya tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh pengkritik yang tadi ya. Siapa namanya Pak Wira ya. Pak Wira saya sempat ngobrol dengan beliau juga. Beliau juga kadang naik di room-room Kristen. Saya sih sebenarnya jarang naik ke roomnya Uniriva juga. Cuman hari ini entah kenapa saya pas lihat TikTok kemudian melihat yang terjadi bahwa ada yang mau kemudian mengkritik Uniriva sampai kemudian Uniriva Uniriva sampai ya menanggapinya dengan saya pikir serius dan itu bukan hanya sebatas kata-kata tetapi ini keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Nah, saya melihat hal positifnya begini, yang tadi saya sudah sampaikan di awal baru, teman-teman muslim khususnya yang perempuan ya harus berani tampil juga ya. Teman-teman ya, mungkin teman-teman melihat muncul apologet Kristen yang khususnya perempuan ya. Teman-teman jangan berpikir mereka, ya ini tanggapan saya secara pribadi ya. Teman-teman jangan berpikir bahwa mereka juga sudah menguasai Alkitab. Mereka sudah paham tentang Alkitab. Mereka sudah kuasai bahasa Ibrani, Yunani, dan sebagainya. Latar belakang penulisan Alkitab, konteks, dan sebagainya. Mungkin mereka belum sampai ke sana. Ya, tetapi lihat tuh, berapa orang tuh yang sering tampil. Ya, kalau saya mencoba untuk membandingkan, lebih banyak mereka yang cewek-cewek itu daripada kami yang cowok-cowok. Nah, ini dari pihak muslim atau dari teman-teman muslim, tiba-tiba ada yang muncul seperti Uniriva, yang memang kemudian Uniriva mengatakan bahwa dalam tahap atau proses belajar, kenapa kalian kritisi? Ini baru dari sesama loh. Belum kalau misalnya Uniriva atau teman-teman yang lain bertemu dengan uh, teman-teman yang ateis. Ini sekarang lagi beredar juga nih. Maksudnya mereka juga sudah muncul di TikTok nih. Saya lihat beberapa kali Uniriva naik di roomnya mereka ya. Dan Uniriva dengan sangat rendah hati mau belajar di sana loh. Nah, sekali lagi ya teman-teman yang muslim ya. Saya bukan kemudian masuk ke sini buat cari muka. Enggak, ngapain. Saya enggak. Buat saya itu enggak penting ya. Tapi kalau bagi saya hal yang positif itu harus terus dikembangkan. Jangan kemudian mengkritik tapi mengkritiknya seolah-olah kemudian ya sudah. Orang lagi dalam tahap belajar lu tiba-tiba masuk untuk kemudian mengkat apa yang sedang dilakukan. Nah bagi saya tidak setuju. Sehingga yang saya lakukan misalnya di teman-teman yang Kristen juga ya mungkin dia tampil untuk membela kitab sucinya, membela agamanya. Walaupun dia baru belajar sedikit ya sudah kasih ruang kesempatan supaya orang terus berkembang gitu. Kalau kita mengkritik ya langsung sama saja ya udah kita membiarkan mereka untuk tidak tahu dan tidak mengerti apa yang kita sedang imani dan kita sedang pelajari. Jadi bagi saya, tadi saya sudah type ini bahwa saya tidak mau berdebat di sini, saya hanya mau menanggapi saja bahwa sekali lagi, apa yang dilakukan Uniriva ini hal yang positif. Kalau bisa Tahu. sih muncul perempuan-perempuan muslim yang lain sebagai pejuang ilmu pengetahuan. Nah, bukan hanya dalam konteks membela kitab suci ya, tetapi dalam konteks keseluruhan gitu ya. Terima kasih. Makasih Uniriva udah izinkan saya naik. Itu aja teman-teman dari saya. Ya, Ya. Salut Bang, Om bukan ateis. ya mungkin tanggapi Halo. sedikit saya tanggapi. Terima kasih buat Om bukan ateis. Jadi gini, mungkin teman-teman yang di bawah ya, yang di komen, saya tuh nggak masalah kalau netizen itu mengomentari apapun terhadap kami yang di komen di sini gitu. Baik Muslim mengomentari negatif, narasumber Kristen, baik sebaliknya gitu. Saya tuh sudah melihat itu beberapa tahun ini, 3 tahun itu sudah lihat udah biasa karena saya pribadi berprinsip saya nggak mampu tutup mulut kalian, tapi saya mampu untuk mengendalikan mulut saya, walaupun saya masih berusaha untuk sangat-sangat struggle banget saya berusaha untuk lebih beretitude yang baik walaupun pada akhirnya ingat saya manusia biasa bukan nabi ya. Saya manusia biasa yang pasti akan ada loss-nya sekali-sekali gitu. Cuman saya kembali di awal saja tadi saya sudah katakan saya ingin mencitrakan diri saya kepada kalian sebelum kalian semua berkumpul di sini Pak Wira itu masuk.
Saya di awal sudah bilang, saya mau mencitrakan diri kalian bahwa saya kadang random banget saya bilang. Saya bilang, bahkan dia akan lihat di room saya akan ada musik nanti gitu loh. Kenapa begitu? Ya, saya ini loh, saya memang sedang betul-betul meningkatkan value saya gitu loh. Dan meningkatkan value ini adalah apa? Saya diskusi gini untuk tambah wawasan, benar-benar nambah wawasan. Kalau saya mau hantam-hantaman, cukuplah Tante Uti aja sih bilang untuk memuaskan hasrat debat saya yang nggak penting itu. Tante Uti aja udah selesai, nggak perlu dengan yang lain gitu loh. Karena Tante Uti juga harus ada temennya gitu kan. Jadi kalau buat untuk edukasi, di sini saya letakkan sumbernya Demian. Kenapa saya percayakan kepada Demian? Pertama, Demian itu secara penyampaian ini cukup dewasa. Contoh tadi ketika dia bilang saya belum sampai ke sana, nanti saya apa? Itu luar biasa loh. Itu kalau bagi saya orang berilmu tuh begitu. Orang berilmu tuh nggak kayak ngejawab pasti ngejawab, enggak. Bagi saya nggak. Prinsip saya rasa seluruh orang berilmu, bahkan orang-orang yang mohon maaf ya dalam Islam belajar tasawuf pun, mereka itu nggak akan pernah mengatakan mereka itu orang tasawuf gitu loh. Nah, demikian Bang Billy juga itu nggak mau ngejawab sesuatu nggak pakai literasi. Masa saya mengangkangi mereka dengan cara asumsi doang? Saya loh udah tergapai. Ini saya letakin HP, saya ngambil buku-buku tuh ulumul hadis, saya ambil tuh barusan. Tinggal nunggu sampai dikit lagi gitu ya, dikit lagi saya baca bentar, saya pahamkan dulu di otak saya resumkan, lalu saya sampaikan segamblang mungkin, itu upaya saya gitu. Tapi aku nggak sabar banget gitu loh. Saya harus kayak Betul, betul. jawabnya langsung to the point, nggak bisa gitu. Nggak semua pertanyaan dan semua jawaban itu harus yes or no, nggak. Nah, jadi lalu kenapa akhirnya saya curahkan itu, karena memang itu lagi yang saya alami memang sekarang gitu, karena kesalahan saya adalah memakan semuanya pada saat ini, menelan semuanya pada saat ini, rasa pahit, rasa sakit, rasa asin asam itu saya telan hari ini. Saya tidak step by step zaman dulu ketika saya nggak pernah mondok, itu kesalahan saya gitu. Makanya di sini jadilah pembelajaran saya ini gitu loh. Jangan kalian tuh udah masih muda gitu terus kalian abaikan ilmu agama Islam gitu. Ayo mondok, belajar bahasa Arab gitu. Jangan kayak saya Betul, belajar bahasa Arabnya capek, tahu nggak sih? Tahu nggak sih kalian betul. belajar bahasa Arab sekarang, belajar bahasa Ibrani, bayarnya juga mahal. Tahu nggak? Kan cuma more saya misalnya itu mahal bayarnya. Nah, Jangan Iya. mundur, Udi. ya Maju terus. bener gitu loh. Buku-buku yang kita, Tetap semangat ya Uni. iya Bang Yohan, Iya dong, Om. saya setuju banget. semangat belajarnya dong. Iya, Terima kasih jadi Bang sorry, Yohan. Cak. Ya terus belajar lah Uni, biar apa namanya istilahnya, ketika orang mempertanyakan tentang kitab suci, tentang kenabian, tentang apa kan, seperti yang tadi Uni bilang bahwa penjelasannya kan selama ini mungkin kita baru dalam tahap yang mungkin di bawah yang misalnya di bawah yang akademis. Sekarang kan dalam hal kita belajar kan kemudian memang kita mau menunjukkan ada referensinya loh. Iya, Seperti ini, seperti kan yang dilakukan Uni sekarang kan hal yang positif itu. Jadi saya agak emosi juga tadi, tapi ya susah saya ya. tahan. Ini orang kok kenapa kayak motong gitu, maksudnya tiba-tiba mempertanyakan sesuatu yang sebenarnya dalam konteks ilmu pengetahuan tidak terlalu relevan. Orang mau belajar kan semua orang punya kesempatan untuk belajar, laki-laki perempuan kan sama. Ya, itu Iya. aja dari saya teman-teman. Terima kasih ya Uni Rifa, ya saya izin Jadinya pamit. Terima kasih teman semua. Thank you Salam. Om. Mantap. Salam damai. Yo, salam Salam damai buat saya. anak istri. Ya, tapi Thank you, Pak. thank you Bang, support kita luar biasa ya. Orang yang tidak Yo. seikut kita justru mensupport psikis kita. Justru orang-orang yang seakidah dengan kita yang menghantam psikis kita, itu hal yang biasa. Artinya di sini kita belajar ya bahwa terkadang kita tidak mesti harus terputus koneksi dengan teman-teman non-muslim. Itu kenapa saya, Demian, Bang Billy, bahkan kita di luar itu menjalin hubungan yang baik kok. Saya sama Bang Billy kadang saya telepon loh Bang Billy gitu loh. Kenapa? Bagi saya bukan iman itu nggak harus memisahkan hubungan secara humanity gitu loh. Karena dari mereka juga saya banyak belajar. Bang Billy saya banyak belajar loh. Sama Demian pun saya banyak belajar. Gimana Demian ini beranjak ya, berproses dari awal itu diskusinya tuh ya wajar ya, dia tuh pertama masuk kemudian dengan sama seperti saya, kita kayak orang-orang yang kayak terguncang gitu di awal-awal diskusi, kita sangat keras-keras, tapi semakin kesini saya lihat Demian makin dewasa gitu. Terus ya masa Demian aja bisa seperti itu, saya harus kejang-kejang dulu kan, enggak gitu loh. Jadi kenapa saya tidak mau kayak mohon maaf ya, kayak saya nggak mau melayani orang-orang yang memang udah tetap nggak akan beranjak menjadi dewasa tapi stuck di tempat gitu.
Nah, saya buka room tadi seperti ini karena saya pengen tuh ya kayak kita tuh buat sebuah ini baru deh gitu. Benar-benar akademis, benar-benar kita saling di sini toleransinya kita tuh di sini menghargai pendapat orang lain gitu. Kenapa pendapat saya, apa jawaban saya nggak dihargai sama sama muslim sendiri? Tapi whatever, apapun yang terjadi, pertama saya bersyukur kepada Allah ya. Pertama ini adalah saya sangat bersyukur sama Allah di mana Allah ingatkan lagi mungkin dalam 1 bulan ini tuh saya memang ada tinggal beberapa materi yang belum clear ya karena ada hal yang penting saya buat gitu. Jadi mungkin saya anggap ini Allah lagi negur saya, "Weh Rifa jangan banyak holiday mulu, jangan banyak main mulu, jangan banyak dengan musik dulu, harus kembali lagi tuh dalam itu hadis, dalam itu Al-Quran." Saya anggap tuh gitu ya. Dengan caranya Bang Wira, terima kasih banyak, tapi tetap saya nggak akan benci. Tapi saya justru ya Allah bener ya Bang Wira, makasih banyak antum masuk ke sini tuh buat ngingetin saya lagi untuk fokus lagi kuliah. Kenapa? Karena beberapa hari ini juga tugas kuliah saya juga nggak kelar-kelar ya. Mungkin ini peringatan buat saya, makasih Bang Wira ya. Walaupun saya nangis, mewek, bombay tadi, lebay banget, tapi ya maklum lah, saya cewek loh. Ya, saya cewek loh ya. Saya bukan, bapak-bapak aja boleh nangis loh, masa saya nggak boleh gitu ya. Mungkin itu terima kasih lah pokoknya buat Bang Wira tadi yang mengkritik saya. Insya Allah ini akan menjadi sebuah pembelajaran penting buat saya pribadi. Terima kasih banyak. Saya akan lebih lagi mengeluarkan entah itu uang, entah itu waktu, entah itu tenaga, pikiran saya untuk syiar Islam ini gitu. Makasih banyak buat Bang Wira gitu. Itu sih dari aku. Makasih Demian sama Bang Billy mungkin mau tanggapi silakan. Bang Wira juga nanya. Nanya Umi. Kalau Ya, bagi saya begini loh, setiap orang itu punya kelebihan dalam mempelajari agama, mungkin dalam hal sejarah, dalam hal memahami ayat-ayat. Bahkan kalau ditanya bahwa saya paham nggak ya kitab itu dari Kejadian sampai Wahyu secara detail, saya nggak tahu gitu loh. Tadi aja masalah kitab yang ditanyakan aja saya harus baca dulu. Jadi kalau menurut saya itu setiap orang itu punya kekurangan dan punya kelebihan. Jadi kita harus saling melengkapi dalam kekristenan, di dalam Islam juga gitu, tanpa harus saling menyalahkan karena kita manusia yang terbatas. Kalau misalkan dalam keyakinan kita ada beberapa yang kurang menyampaikan dengan lengkap, mungkin kita bisa tambahkan, kita bisa kasih masukan kan gitu. Bukannya kita menyalahkan apa yang mereka katakan hanya karena mereka tidak menyampaikan dengan lengkap kan gitu. Bagi saya seperti itu sih. Silakan ditambahkan Bang Billy. Karena ya, saya sih apa namanya? Mungkin Pak Wira itu tadi saya kenal dia belakangan inilah beberapa hari ini dia memang berbeda aliran Islamnya, cuma kayaknya tadi kita harus ambil positifnya itu buat Uniriva untuk lebih fokus lagi belajar itu yang bisa diambil. Nah, tapi saya ingin kembali lagi nih supaya kita menetralisir lagi kembali ke jalan yang ceria. Jangan sedih terus. ini. Nah, jadi soal tuduhan kenapa sih Hosea kawinin pelacur ya. Nah, sebenarnya ini saya sedang bersama buku Rabi saya nih. Bukunya judulnya Anti-missionary. Jadi ini jadi tuduhan-tuduhan kayak misalnya kok ini punya istri pelacur, kenapa demikian? Dengerin. Hosea wife was a faithless prostitute. Jadi istrinya Hosea adalah pelacur yang tidak setia. Itu menjadi potret gambaran tentang kerajaan Israel Utara ya, yang mana dia tidak setia kepada Tuhan. Jadi seperti potret yang berjalan gitu. Jadi gambaran yang berjalan gitu, cerita yang sedang berjalan gitu. Melambangkan bahwa Israel Utara itu tidak setia kepada Tuhan. Jadi digambarkan dengan pelacur yang tidak setia. Nah, nama-nama anaknya si istrinya Hosea itu merujuk kepada kehancuran atau kutukan terhadap Israel Utara ya. Ketika dikatakan lo ruhama artinya tidak akan dikasih sayang, tidak akan dikasihi gitu. Itu merupakan sebuah tanda bahwa Tuhan tidak senang, tidak suka atas pelakuan Israel Utara pada waktu itu yang menyembah Tuhan lain di dalam Hosea 2 ayat 23. Nah, baru kita baca di pertengahannya setelah Israel Utara nanti akan bertobat kembali ke jalan yang benar, maka akan jadi bukan lo ruhama saja, artinya
akan disayang lagi gitu. Jadi terus dibilang lo ami sebelumnya, bukan bangsaku. Setelah mereka bertobat maka akan disebut ami, itu bangsaku. Jadi artinya adalah pertobatan ini merujuk kepada teguran kepada orang Israel Utara untuk bertobat. Kalau engkau sudah bertobat, baru kau kupanggil bangsaku lagi. Enggak akan kusayang kembali. Kurang lebih begitu. Jadi itu bukanlah suatu yang hina dengan menikahi seorang pelacur. Sebenarnya sih nggak masalah. Tadi saya bilang, neneknya Raja Daud itu seorang pelacur, Rahab, pelacur besar itu. Tapi dari seorang pelacur bisa lahir seorang raja dan seorang Nabi Daud. Gitu. Jadi itu jawaban dari Judaism. Saya juga baru dengan buku Rabi saya, jadi saya bisa menjawab data ini. Iya, Bang Billy. Saya boleh tanya nggak tentang saya itu? Sebelum Hosea itu dia menikah dengan istrinya itu, apakah istrinya itu sudah berzina atau belum? Karena kalau saya baca tafsirannya tadi, saya nggak bisa sempat buka tafsiran, jadi saya baru buka ini. Nah, kalau yang saya baca bahwa ayat yang tadi itu bercerita tentang gambaran Israel kan yang sudah tercemar gitu, menyembah ilah-ilah lain. Tapi sebenarnya kisah itu hanya menggambarkan tentang alegoris kisah hidup daripada Hosea. Jadi kisah hidup Hosea itu disamakan dengan penyembahan berhala dari Israel itu. Kan kerajaan Israel kan terbagi menjadi dua, Yehuda dan Israel kan. Nah, kalau saya baca beberapa tafsiran dikatakan bahwa ketika Hosea ini dia menikah dengan perempuan itu, dia awalnya nggak berzina, tapi kemudian baru dia berzina menjadi perempuan Sundala, dan kemudian kisah itu dijadikan sebagai bukan tafsiran tapi dijadikan contoh dengan Israel yang memberontak terhadap Tuhan itu. Kalau menurut Bang Billy gimana? Ya, Hosea seorang nabi yang sejaman dengan kita ya. Makanya itu yang perlu diperhatikan adalah bukan pelacurnya sebenarnya. Ya. Tapi itu pesan anak-anak Israel seperti Sari Yasuf anaknya Yesaya. Itu artinya the remnant will come back. Jadi sisa Israel akan kembali. Terus Immanuel, Tuhan beserta siapa? Israel beserta Yehuda. Jadi nama-nama anak-anak orang-orang Yahudi pada waktu itu di utara dan selatan yang mempunyai dua nabi besar mewakili untuk menegur Israel, menghardik Israel, engkau tegar tekuk dan sebagainya dikecam supaya kembali. Kalau engkau sudah kembali lagi untuk Israel Utara, memanggil engkau ami bangsaku. Jadi kedua utara dan selatan ini mempunyai nabinya masing-masing, which is nabinya itu merupakan faithful remnant atau sisa-sisa yang setia kepada Tuhan, sehingga dia bisa jadi tentunya. Nah, untuk menuntun bangsanya utara dan selatan ini untuk kembali lagi benar sesuai dengan Torah gitu. Itu sih yang perlu kita garis bawahi sebenarnya, daripada pikirkan soal pelacurnya, karena pelacur juga enak. Oke lah, Om Billy. Oke, Demian gimana sebelum kita sapa Bang Korea Sunoto? Boleh izin satu pertanyaan kepada Bang Demian sebelum saya turun. Silakan Bang Arabama pertanyaannya. Ya, kepada Bang Demian saya tanyakan ya. Jadi kan izin bertanyakan, Yesus itu kan ada natur manusia, ada natur Tuhan, 100% manusia, 100% Tuhan, dan dia time frame-nya, kita lihat time frame dia di dunia itu kan kita tidak ngomong time frame dia sebelum dia di dunia ya, yang sudah di dunia. Nah, natur dia 100% manusia kan bisa kita lihat. Beliau itu makan, beliau itu melakukan kegiatan yang bersifatnya manusia ya. Kemudian tapi naturnya sebagai 100% Tuhan selama dia di dunia itu ditunjukkan seperti apa? Karena tadi kan waktu saya tanyakan definisi Tuhan adalah simple menyembah. Kemudian dibilang juga bahwa ada tiga nama ya, Trinitas itu ya. Trinitas setahu saya, Trinitas kan setahu saya kan
abad pertama dirangkum oleh manusia juga kan, yang mana setelah Yesus meninggal. Nah, jadi perbedaan mukjizat kan tidak bisa dibilang sebagai 100% ilahi ya, 100% ilahi. Jadi 100% Tuhan itu gimana dampaknya terhadap seluruh dunia, bukan seperti menghidupkan orang mati. Itu kan accidental ya, maksudnya hanya keberadaan dia ada di situ gitu. Itu kan sebuah mukjizat. Tapi 100% sebagai dia sembahan, sebagai dia pencipta, sebagai dia katanya tidak ruang dan waktu, padahal secara waktu dia berada di situ ya. Tidak ada dia melewati batasan waktu. Secara ruang dia berada di situ, terkungkung oleh tubuh keterbatasan manusia. Nah, di mana natur ketuhanannya? Itu aja sih. Makasih. Uni Rifa ini turun ya. Oke, terima kasih Bang Arabama. Nanti Ya, kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Demian dijelaskan. Ya, saya koreksi ya Pak, Trinitas itu bukan ada pada abad pertama. Saya nggak salah, Tertullianus itu dia hidup pada abad ketiga mungkin ya. Tahun berapa ya? 200 lebih itu. Jadi bukan abad pertama. Saya cek di buku saya. Ya, jadi gini penjelasannya bro, tentang full man and full God. Di dalam Alkitab, kan dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 14 bahwa firman itu menjadi manusia. Nah, jadi dia menjadi sama seperti kita dalam arti bahwa apa yang dia lakukan, segala sesuatu itu sama seperti yang kita lakukan sehari-hari. Cuman dia itu berbeda dari kita. Berbedanya di mana? Karena roh yang ada dalam dia adalah roh Allah atau roh Tuhan. Nah, untuk menjelaskan tentang natur ilahi dan natur kemanusiaan, kita bisa lihat contohnya natur keilahian. Misalkan ya, dia mengampuni dosa, kemudian dia mengatakan bahwa dia datang untuk menebus dosa, dan di dalam kitab Yesaya mengatakan yang dapat menebus dosa itu adalah Tuhan. Tuhan menjadi Musia dan penebus, juru selamat dan penebus. Nah, itu salah satu beberapa contoh tentang keilahiannya. Sedangkan kalau kemanusiaannya kan tadi bro udah jelaskan. Misalkan dia melakukan aktivitas selayaknya dia manusia dan sebagainya. Manusia sama seperti kita. Jadi kalau menilai tentang keilahian dan juga kemanusiaan dilihat daripada sifatnya. Nah, kalau kita berbicara tentang sifat, memang ada sifat-sifat Yesus yang dimana dia menunjukkan sifat keilahiannya dan juga sifat kemanusiaannya sebagai Sang Mesias. Nah, makanya kan disebut sebagai dia punya dua natur gitu Pak. Tapi dari substansi tentang dia ini, dia tetap Tuhan karena firman itu adalah Allah. Dan Allah itu tetaplah adalah Allah. Makanya kan ketika Yesus mati, Yesus terangkat dengan tubuh jasmaninya ke surga. Jadi tubuhnya itu tidak menjadi tanah, tapi dia bangkit pada hari ketiga, kemudian dia naik ke surga dengan tubuh jasmaninya itu. Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Demian. Nah, ini terakhir ya, karena sudah nggak ada yang antri. Dan kita udah berapa lama ya, lumayan lama juga kita diskusi. Bang Moto nih, Bang Moto sebagai penanya boleh, ya apapun boleh lah, menanggapi juga boleh ya. Assalamualaikum Bang Moto. Waalaikumsalam Rifa, Masya Allah. Tadi saya mau menanggapi, cuma keputus sinyal. Tadi saya masuk lagi. Itu masih ada terasa mengganjal sih. Bukannya saya ingin mengungkit-ungkit atau mengembalikan bad mood-nya Rifa ya, tapi kalau menurut kami ini Rifa ini kita tuh salut loh di dalam kesibukannya dia ngurus ini ngurus itu, belum tanggung jawab dia sebagai ibu rumah tangga yang baik gitu kan, dia masih menyempatkan diri untuk belajar, kuliah, plus harus berdakwah. Ini bukan suatu kerjaan yang mudah gitu. Terus tiba-tiba Rifa tuh harus dituntut, ayo jadi Superman yuk, yang semua harus tahu, ya harus gak gitu. Kayak dia nggak tahu satu, terus nggak proper untuk turun ke dunia dakwah, ya nggak begitu gitu. Mungkin Pak Wira belum kenal kali, maksudnya Rifa tuh asik, orangnya baik loh. Saya punya ini loh, kamu udah tahu belum gitu kan? Oh belum tahu, yuk kita share yuk. Dia nggak sungkan-sungkan untuk membagikan apa yang dia punya gitu kan. Dia bagus, orangnya baik, dan she was a nice person gitu. Kenapa harus di counter dengan kenapa harus kamu jangan-jangan belum baca ini, belum baca itu. Ya
kita nggak bisa menyamakan timelinenya kita dengan seseorang ataupun sebaliknya. Dan ini seolah-olah membenturkan bahwa fit and proper testnya belum lulus nih, jadi jangan turun dakwah gitu. Ya nggak begitu. Tadi Rifa bilang Demian, saya tahu dari mulai zaman dia WA gitu kan, terus berkoloni dengan swasta, terus yang banyak progresnya Demian itu banyak gitu kan. Ya, saya akuin banyak gitu. Termasuk saya pun tanda kutip bukannya sosokan ya, menilai Rifa ini jauh dibanding dia yang 3 tahun lalu, dan menginspire banyak orang, jujur aja gitu kan. Nah ini yang Pak Wira mungkin ya banyak yang belum tahu kayaknya, kalau dia tuh sebenarnya asik loh orangnya. Rifa tuh baik, super baik itu orangnya. Di telepon aja di Japri, maksudnya kamu udah tahu belum ini. Oh, dia bakal legowo karena bukan suatu kehinaan ketika orang bilang belum tahu. Itu lebih terhormat dibanding dia harus menjawab pakai asumsi demi menyelamatkan tanda kutip nama baiknya dia gitu loh. Ini nggak berlaku di dirinya Rima, tuh nggak berlaku hal seperti ini. Makanya kami pun salut sebenarnya melihat ada sosok perempuan, ibu rumah tangga yang sempat belajar, yang mau belajar bahkan menghabiskan energi lagi untuk kuliah gitu. Dan alhamdulillah keluarganya support. Ini yang jarang didapati gitu. Makanya semoga pergerakan Rifa ini bisa menjadi contoh ya, atau melahirkan muslimah-muslimah yang lain gitu. Untuk bisa mensiarkan atau mendakwakan agamanya, jangan dibikin down mentalnya gitu. Ya udah, semangat aja buat Rifa, doa kami selalu ada untuk kamu, dan salam untuk keluarga. Kami salut untuk segala yang kamu perbuat dan segala yang kamu perjuangkan di dunia ini, insya Allah. Mudah-mudahan barokah nih. Ya, aku lega banget ya Bang Moto masuk, bukan nambah bad mood enggak, tapi justru mengingatkan betapa 3 tahun silam itu aku bener-bener miskin ilmu gitu, dan itu sedih banget ya. Kenapa aku bahkan nggak ngerti bagaimana hadis itu bisa ada begitu, kemudian Al-Quran itu divalidasi seperti apa gitu, dan itu benar-benar memalukan sebenarnya di usia aku yang mungkin sibuk cari dunia, terus aku sampai nggak mau belajar Islam, dan kaget ketika ada orang di luar Islam mempertanyakan akidah aku, dan aku rasa kayak nggak bisa gini, gue harus ngerti, gue harus jawab. Dan Bang Boto salah satu teman berjalan saya, ketika ada hal yang memang nggak ngerti ya kita saling bertanya gitu. Salah satunya adalah Bang Boto yang mengikuti progres saya pribadi dan mengiringi perjalanan kita lah semua gitu, kayak Bang Luma, Bang Boto, Tahta. Kita tuh bukan nggak kenal loh, kita tuh nggak dari keluarga yang kenal, kita bukan dari orang yang saling tahu. Awalnya saya dengan Bang Boto itu tidak ada hubungan keluarga, tapi kita diikat dengan satu keinginan bersama menjawab sebuah tuduhan, menjelaskan itu, gitu ya. Kemudian Bang Boto juga begitu, prosesnya juga nggak gampang, dengan keterbatasan beliau memahami bagaimana cara memahami bahasa Ibrani gitu, jadi nggak gampang gitu loh. Bang Boto juga kadang gitu dia ninggalin kerjaan dia gitu. Kalau ada yang lagi diskusi, Bang Boto naik dong ke atas. Kita lagi kekurangan orang, pada nggak tahu aja Bang Boto lagi kerja gitu kan. Kan nggak ada yang tahu sisi lain daripada kami yang fakir ilmu ini, tapi berani mati tampil ke depan, bukan sok-sok pengen terkenal. Nggak penting, nggak perlu, beneran nggak perlu kalian kenal aku serius. Tapi setidaknya support kami gitu loh, support kami bisa kami kekurangan literasi. Aku selalu pampang nomor handphone aku di YouTube, karena aku jualan rendang, kalian bisa japri aku banyak banget yang ngasih ilmu serius. Bahkan kalian tahu gak sih, ada salah satu ikhwan yang ada di Amerika itu sengaja beliin aku buku biar aku tambah pinter gitu loh. Dia nggak perlu sebutin nama. Itu luar biasa loh. Kita tuh gak kenal loh, tapi karena kita diikat dengan iman Islam, kita saling sayang, kita saling support. Nah, di situ kami benar-benar mereka tunjukin bahwa kita sama-sama saling bergerak gitu. Jadi ini bukan nambahin mood aku makin jelek, enggak, tapi bener-bener Masya Allah hari ini Allah itu kayak nyentil aku, mungkin karena aku agak lumayan ini lah, kayaknya hari ini tuh kayak
akhirnya aku agak lalai, emang aku akui kayak aku harus ngejar materi yang harus aku selesaikan tuh belum selesai juga, itu salah aku juga gitu loh. Dan itu terkait ulumul hadis juga sih, karena emang pendalaman hadis ini nggak bisa kita kayak nggak baca literasi. Pertama aku keterbatasan baca literatur Arab ya, kayak aku kan nggak bisa baca kitab kuning tuh, kan? Jadi aku butuh teman-teman yang bisa membantu gitu, dan insya Allah aku punya teman-teman yang bisa kayak Ustaz Yasin gitu. Cuma dia sibuk. Artinya gini, artinya ayo aku sendiri umur aku udah 35 loh gitu ya. Aku umur 35, seandainya aku mengharap jadi PNS kayaknya udah percuma gitu. Cuma gitu. Aku nggak berharap jadi pengajar di suatu sekolah karena bagi aku tuh nggak passion aku tuh nggak bisa ngajar gitu. Serius, anak aku aja kecubit gimana anak orang nanti gitu loh. Khawatir aku kalau ngajarin anak orang ya. Jadi aku nggak ada passion jadi guru. Jadi kuliah aku ini semacam pertanggungjawaban aku sebagai konten kreator di YouTube dan juga konten kreator di TikTok. Sebagai pendiskusi ya, itu adalah bentuk pertanggungjawaban aku secara akademis, aku kuliah lagi. Dan aku nggak penting itu gelar itu akan jadi apa nanti. Nggak penting. Serius aku bilang. Nah, dan itu pun karena uang AdSense kalian yang kalian tonton YouTube aku tuh menghasilkan uang, itu aku alokasikan buat kuliah dan beli buku. Biar nanti aku nggak ditanya sama Allah, uangnya aku pakai buat foya-foya gitu loh. Jadi kalian nonton tuh kayak kalian klik ada AdSense-nya, ada uangnya, itu buat biaya kuliah, buat beli buku. Ya walaupun aku pakai mungkin ada buat kehidupan aku, perjalanan kuliah aku, itu biar berkah gitu loh. Jadi biar aku tuh nggak berkuah ini buat cari uang gitu loh. Tapi benar-benar aku kembalikan ke teman-teman yang subscribe YouTube aku, yang support aku, yang di TikTok juga gitu. Jadi itu aja sih panjang lebar jadinya kayak asalan sih curhat di sini jadinya. Nggak apa-apa, nggak, bukan curhat, tapi memang ini supaya apa ya, ini supaya jelas karena eh, beberapa orang dari kita tuh nggak tahu perjalanan orang itu sampai sejauh ini tuh melewati rintangan apa aja, apa yang pernah diperjuangkan gitu kan, apa yang pernah dilewati gitu. Dan mereka tuh tanda kutip seolah-olah paling tahu gitu kan dibanding yang menjalankan gitu. Apa sih effortnya Rifa sampai sejauh ini? Kenapa dia bisa apa ya turun terjun langsung gitu kan? Kenapa? Padahal bisa aja dia tuh enak-enak gitu di rumah tawa bercanda sama suami sama anaknya gitu kan. Tapi kegelisahan dia melihat agamanya itu dihujat, ini yang kita appreciate. Dan saya jujur angkat topi ketika tadi Rifa bilang sebentar ya saya baca dulu, sebentar ya saya ini dulu gitu. Itu lebih saya hargai sebenarnya dibanding tanda kutip berasumsi demi menyelamatkan nama gitu kan. Ini yang nggak ada di kamus Syarifah tuh, orang nggak tahu kalau ini tuh nggak ada gitu. Dan dia bakal polos-polos aja karena nggak tahu, karena bukan suatu kehinaan sih orang bilang nggak tahu, kita malah lebih menghargai dan menghormati dibanding dia mengarang bebas gitu. Nanti kalau ditanya literasinya kan mana, dasar pijakanmu mana, ini mana, itu mana, nah malah kemana-mana kan. Jadinya ini yang orang orang tuh apa ya, ya begitu. Dan di Japri aja Rifa tuh jadi ini Rifa tuh orangnya sangat menyenangkan, asik buat diajak bicara, lucu gitu kan. Insya Allah saya kenal baik dengan sosok ini gitu, dan banyak menginspire orang, banyak menginspirasi muslimah-muslimah yang lain yang doakan aku Uni ya, semoga saya bisa kayak Uni, amin. Banyak yang terinspirasi dari pergerakan yang dia lakukan selama dari beberapa tahun ini, dari satu komunitas ke komunitas lain, dari WA sampai ke Zoom, sampai ke StreamYard, sampai ke balik ke TikTok gitu, turun ke TikTok semua begini-begini yang beliau lakukan, Masya Allah, yang terkadang saya laki-laki pun belum tentu bisa kayak begitu karena adanya kesibukan ngurus rumah tangga dan lain-lain gitu kan, kewajibannya. Ini yang saya salut sama Rifa, Masya Allah. Semoga Allah memberkahi semua perjalanan Rifa dan usaha Rifa dan keluarga besar Rifa tuh, Masya Allah. Ya, alhamdulillah lega banget Bang Moto jadinya. Otak aku jadi beberapa hari buntu tuh jadi lega banget. Insya Allah sentil aku ya. Aku fokus banget belajar, memang belajar tuh melelahkan, tapi insya Allah itu semuanya aduh akan dapat
akan dapat feedback balik dari Allah lah. Pokoknya Allah akan kasih inilah kemudahan dalam hidup kalau kita emang belajar. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, hari ini aku dapat pencerahan banget ya. Dan ada Bang Billy, ada Demian. Aku thank you banget buat Demian sama Bang Billy juga, inspirasi aku juga. Nah, kita sapa nih Bang Mima nih. Bang Mima, sebelumnya nanti kita sapa Pak Alfa Omega atau Pak Pendeta Hari. Kita sapa dulu Bang Mima. Halo Bang Mima, apakah Muslim atau non-Muslim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Bima, Masya Allah. Nah, Masya Allah. Terima kasih sebelumnya, saya sedikit aja karena tadi sudah banyak yang bicara. Untuk Uniriva ya, saya termasuk pendengarnya saya. Untuk Uniriva, teruskan maju sambil belajar Uniriva. Mungkin karena saya yang lebih fakir ilmu, tetapi saya lebih tua dari usia gitu ya. Jadi bisanya hanya menyarankan saja. Maju terus sambil belajar Uniriva. Kemudian yang saya mau tanya ke Mas Demian, boleh ya? boleh, boleh. Boleh, terima kasih. Gini Mas Demian, saya kebetulan ini saya juga suka belajar lah, suka mendengarkan, saya nggak pernah bicara. Di room-room mana saya jarang sekali, nggak pernah bicara saya. Saya hanya mendengarkan saja. Kebetulan saya tuh pengen tahu banyak tentang Homo ousios yang sering disampaikan oleh Pak Jody. Itu di dalam coraknya itu ada dua. Itu ada Homo ousios yang ontologis, kemudian ada yang subordinat ontologis. Nah, yang saya tanyakan itu di dalam Homo ousios sendiri itu ada dua cabang, yaitu Trinitas Ortodok, yaitu Nikea, yang substansinya satu, ada kesetaraan, kemudian substansi fungsional bersifat sementara. Sedangkan yang Trinitas subordinat itu substansi satu, ada hierarki unilateral, dan subordinasi fungsional atau kekal. Yang pengen saya tanyakan ini ke Mas Demian, ini yang sekarang lagi berkembang di Indonesia, ini yang mana ini? Apakah Homo ousios yang ortodoks yang dihasilkan oleh Nikea, atau Trinitas yang neo-subordinat yang didukung oleh Kristen-Kristen yang di Amerika? Karena tadi di sini hampir ada persamaan antara Trinitas neo-subordinat ini dengan apa yang dijelaskan Pak Jody mengenai Homo ousios subordinat ontologis. Ini mungkin bisa dijelaskan Pak Demian. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak Bima atas pertanyaannya. Jadi Pak Jody itu sahabat saya juga dan saya sama dia juga sering diskusi tentang Trinitas Homo ousios dan Homo iousios. Kalau Homo iousios itu seperti yang tadi sahabat kita dari Unitarian. Nah, tapi kalau Homo ousios itu berbicara tentang hakikat, Pak. Nah, dalam penjelasan Homo ousios itu kan tadi kan Pak Jody mengatakan ada dua corak gitu yang sering beliau jelaskan ketika masuk di berbagai diskusi, dan beliau kan dari Triteos, Pak. Nah, cuman saya mau sampaikan gini, di dalam kekristenan itu ada banyak sekali penafsiran tentang Homo ousios, tentang hakikat Allah. Dan itu cuman pandangan teologi saja. Dan saya tidak mau memilih salah satu, karena dalam Trinitas kita diajarkan untuk memahami tentang ada tiga pribadi dalam diri Allah. Nah, jadi kalau masuk ke sana itu terlalu istilahnya terlalu dalam. Kalau saya jelasin juga, kawan-kawan yang mendengar juga nggak akan mungkin paham, karena itu bahasa teologis. Tapi intinya bahwa tapi hampir seluruh Kristen di Indonesia maupun Ortodoks dan Katolik itu percaya tentang Homo ousios, tentang hakikat Allah. Bahwa memang Allah itu tiga pribadi dalam satu hakikat. Itu intinya seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Mas Demian. Sebenarnya kalau kita melihat ini kan ada konsekuensi ya Pak Demian ya.
kalau kita mengikuti yang Trinitas corak yang ortodoks, artinya di sini ada kesetaraan atau resiprokal. Artinya kalau ada kesetaraan, artinya satu pernah memerintah, satu pernah diperintah, demikian juga sebaliknya. Tetapi kalau yang kita menganut yang Trinitas neo subordinat, di sini tidak ada kesetaraan, tetapi ada hierarki. Iya. Ini adalah, menurut saya ini adalah konsekuensi daripada aliran itu sendiri. Karena kalau yang dianut oleh Pak Jody itu kan yang prima causa itu hanya satu. Prima causa itu hanya satu. Iya, Sedangkan kan? yang satu itu sebagai prototokos lah gitu, satunya sebagai parakletos gitu. Jadi artinya di sini yang saya pengenkan berarti di sini kan ada konsekuensi gitu. Gitu Iya. Pak Demian. Ya gini Pak, saya udah ikuti Pak Jody itu udah lama. Cuman dalam penjelasan Pak Jody itu dia nggak ngerti tentang kata pribadi dan juga kata hakikat. Nah jadi mungkin saja kawan-kawan berpikirnya, kita kawan-kawan yang mendengarkan, mereka selalu menafsirkan perkataan Pak Jody itu tentang kata pribadi seakan-akan dalam KBBI. Nah jadi kalau dalam tafsiran yang tadi Bapak sampaikan dari Pak Jody, memang dalam homoousios itu ada dua corak seperti yang tadi. Tapi intinya bahwa dalam dua corak itu mereka percaya bahwa tiga pribadi itu satu hakikat. Nah kalau Bapak tanya saya, kira-kira saya percaya seperti apa? Dalam pemahaman, kalau saya kan dari Calvinis Pak. Jadi kalau Calvinis itu dia lebih menjelaskan tentang tiga pribadi Allah itu setara, homoousios dalam hakikat. Nah, jadi seperti itu Pak. Cuman kalau menjelaskan tentang secara detail dan menyangkut tentang kepribadian itu terlalu jauh sih sebenarnya kalau menurut aku. Suara saya mantul ya? Enggak. Baik. Terima kasih Mas Demian penjelasannya. Untuk Uniriva terima kasih banyak waktunya ya. Nah, Bang Bima, by the way di sini kita kedatangan sarjana teologi, aku bilangnya Pak Pendeta Hari ya. Beliau ini mungkin bisa membantu atau menambahkan jawaban dari pertanyaan Pak Bima. Ini mungkin kita sapa dulu. Halo, shalom, selamat pagi menjelang siang atau udah siang nih ya Pak. Selamat siang Pak Pendeta Hari, apa kabar hari ini? Uniriva, mohon maaf, bentar lagi saya udah pamit ini. Soalnya baterai saya juga udah. Oh ya, thank you Demian, sehat selalu ya. Salam toleransi dan jangan lupa Demian tetap bertumbuh dalam iman, terus tetap selalu menjadi orang yang lebih dewasa daripada hari ini dan mudah-mudahan besok menjadi lebih baik lagi pokoknya Demian. Baik buat Demian. Thank you Demian. Terima kasih buat teman-teman yang udah bertanya. Iya, sehat terus Demian ya. Jadi itu aja. Oke, sekarang kita sapa Pak Pendeta Hari. Selamat siang. Silakan Pak Pendeta, mungkin sudah ditangkap poin yang disampaikan oleh Bang Bima. Mungkin Bapak ingin langsung eksekusi aja untuk menjawab atau untuk menanggapi hal lain. Atau mungkin Bapak menyimak tadi ingin menanggapi apa dulu ya. Monggo saya kasih waktu Anda untuk berbicara dari sekarang. Silakan. Ya, selamat siang Uniriva. Ya, selamat siang Pak Bima, selamat siang. Salam kenal juga. Ya, apa yang dijelaskan Saudara Damian tadi ya sama karena saya dengan Damian sama-sama tradisinya adalah Calvinis ya. Jadi hakikat dengan pribadi itu ya memang ya seperti itu. Jadi kita memang ya saya tidak bisa juga memaksakan konsep ini karena memang sampai sekarang pun masih saja ada timbul varian-varian ya, apalagi sekarang ini kan memang dengan keterbukaan ini muncul varian-varian yang ada, tapi memang pada prinsipnya orang Calvinis itu seperti apa yang dijelaskan oleh Saudara Damian tadi ya. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Saudara Damian karena kami sama-sama dari tradisi Calvinis soalnya seperti itu. Itu aja untuk sebentar Bunda Rifa. Ya, ada lagi Pak Pendeta yang ingin disampaikan di sini sebelum saya closing statement tentang diskusi pada yang luar biasa. Ini diskusi terbaik bagi saya ya. Ini adalah diskusi terbaik buat saya pribadi gitu. Mungkin silakan Pak, ada lagi yang disampaikan atau mungkin sudah cukup?
Ya ini karena saya baru masuk ya, jadi saya tidak terlalu ikuti perkembangan diskusi ini. Jadi seperti itu bagi saya sih, kita ndak usah ya kita maunya kan diskusi atau pembicaraan kita ini membawa dampak positif untuk kita bersama seperti itu. Jadi kalau ada internal masing-masing ya diselesaikanlah secara internal lah masing-masing, seperti kalau memang bisa. Tapi kalau memang harus forum terbuka, janganlah serang-serang pribadi seperti itu, janganlah membunuh atau apalah seperti itu. Ya saya tidak tahu ini kenapa begini-begini dan begitu ya. Maksud hasil diskusi yang mau didapat ini bagaimana seperti itu. Jadi ya akhirnya ya kami juga internal kami Kristen juga ya mungkin ya lihat perkembangan juga di grup-grup TikTok kan seperti itu. Jadi saya rasa ya ini dinamika yang harus kita jaga bersama. Kalau ada masalah internal ya diselesaikanlah secara person to person aja lah seperti itu. Ya mari kita menjaga kebersamaan kita. Kita memang berbeda tapi kita bisa bersama-sama. Kita tetap bersama-sama walaupun kita berbeda-beda seperti itu. Itu saja sih Uni Rifa. Terima kasih. Ya, thank you banget buat Pak Pendeta Hari ya, yang saya hormati. Jadi ini harapan saya tuh ke depannya tuh saya lebih intens diskusi sama Pak Pendeta Hari ini teman-teman. Tapi beliau kan sibuk sekali dan mudah-mudahan ketika saya buka live, saya berharapnya orang-orang seperti beliau ini yang datang. Karena biar kita semakin banyak belajar. Biasa juga banyak belajar bagaimana eksegesis, bagaimana hermeneutik, bagaimana apapun lah tentang memahami kekristenan agar kita sendiri itu bisa kayak nggak perlu untuk memframing, nggak perlu untuk menyimpulkan. Tapi teman-teman saya pastikan, saya janjikan kalau yang masuk ke sini adalah penghujat, saya pastikan saya bilang jangan berharap akademis, jangan berharap sesuatu yang logis ya, karena tentu hujatan akan saya komparasi kembalikan kepada orang yang menghujat itu hal yang lumrah bagi saya gitu ya. Jadi mungkin saya akan menjadi seseorang yang berbeda ketika berhadapan dengan orang yang berbeda juga. Dan buat Bang Bima juga terima kasih. Buat teman-teman yang ada di live comment tuh terima kasih yang nonton tadi. Mohon maaf ada acara cengeng-cengengannya ya. Ingat ya, saya ini bukan laki loh ya, saya perempuan gitu. Nangis itu hal yang biasa buat kita gitu. Nonton drama Korea aja kita nangis, apalagi ketika kita lagi ditekan secara psikis gitu. Wajar lah gitu kan, air mata itu mah biasa. Dan tapi alhamdulillah pembelajaran, dan saya bilang ya, mungkin diskusi terbaik yang saya alami, yang merubah saya itu adalah hari ini. Luar biasa. Pertama saya bisa menempatkan posisi Demian, Bang Mili, dan juga ada Yohanan tadi dengan berbeda denominasi dengan Demian tuh bersama kita di sini. Dan kita tuh nggak debat. Dan mereka jadi narasumbernya luar biasa. Buat aku pribadi loh, progresnya cukup luar biasa. Dan aku menghindari eyel-eyelan dari tadi. Itu luar biasa buat aku pribadi loh ya. Aku aja nggak nyangka kalau aku bisa sejauh itu dengan teman-teman Kristen dan Bang Billy gitu. Dan juga aku juga bersyukur alhamdulillah Allah kasih tadi Allah utus ya orang yang mengajarkan aku dengan cara yang berbeda gitu, yaitu mengkritik secara telak, karena mungkin aku harus lebih fokus lagi untuk belajar agar lebih pintar lagi, agar bisa memuaskan teman-teman muslim yang aku wakilkan suaranya gitu ya, supaya aku lebih pintar lagi. Aku minta doanya buat teman-teman muslim, support doanya aja ya. Support doanya itu udah luar biasa banget. Ketika aku nggak salah jalan aja, aku belajar ini nggak sesat aja cara pikirku, nggak salah aku dalam mengimplementasikan ajaran Islam, tidak mencerminkan pribadi muslimah yang bertolak belakang, itu aja udah alhamdulillah loh. Artinya aku menghindari diriku dari berbuat maksiat aja itu udah luar biasa. Apalagi kalau ada plus itu ilmu yang bisa aku ajarkan atau aku sampaikan kembali ke orang lain itu mungkin. Bang John Peter sekali ini terakhir ya. Ini bukan penghinaan, tapi Pak John ini kan aku tahu dia Pak RT, orangnya asik sebenarnya. Cuman Pak John, aku rasa ya mending diskusi baik aja gitu, karena kalau kayak ngejek-ngejek gitu kayak anak kecil kitanya gitu. Aku nggak baca semua sih, nggak bisa baca semua sih komentarnya Pak John, tapi rusuh banget tuh di bawah aku lihat Pak John Peter ya. Mudah-mudahan Om John sehat selalu. Mudah-mudahan Om John juga tidak menjadi metamorfosa ya, metamorfosis menjadi seorang penghujat, menjadi seorang Kristen yang benar-benar mencerminkan ajaran Kristen. Om John ya, Om John Siagian ya, sehat selalu lah pokoknya buat Om John Siagian. Salam toleransi juga, jadilah PRT yang baik, jadilah seorang pemimpin PBB ya, pemimpin PBB kalau nggak salah tuh Om John tuh. Itu aja mungkin Pak Pendeta Heri, Bang Bima, dan teman-teman netizen. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Mohon maaf sekali lagi atas adanya insiden drama Korea tadi. Mohon maaf ya. Mohon maaf banget. Itu di luar yang kita inginkan, sesuatu yang di luar
ekspektasi aku gitu. Dan terima kasih semangatnya buat teman-teman yang ada di bawah. I love you semua. Aku cinta kalian pokoknya. Semakin semangat aku belajar insya Allah. Itu aja ya. Alhamdulillah, alhamdulillah Robbil alamin. Aku ucapkan kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah Robbil alamin dan al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sama-sama. Terima kasih Unilifa. Terima kasih Ya, Pak Bima. ya thank you Pak Heri juga. Bang Bima terima kasih juga ya. Terima kasih semuanya. Yes. Aduh, menyenangkan banget diskusi kali ini tuh luar biasa, luar biasa, luar biasa. Dadah semuanya. Sayonara. Insya Allah kita berjumpa nanti malam dengan tema-tema yang mungkin agak lebih sedikit ekstrim atau lebih extraordinary. Nanti malam saja kita saksikan. Kalau pagi ini kita melankolis sedikit ya. Oke, bye-bye dia semuanya. Sayonara. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, gini Bang, dikit meluruskan. Mungkin ini gini Bang, dikit nambahan aja untuk penonton. Sadar dari mana dia berasal gitu ya Bang Farhan. Ya saya setuju. Saya setuju. Gini Bang Farhan, Bisa dibilang ini kan maksud Abang gitu manusia yang besar adalah manusia yang sadar bahwa dia berasal dari mana gitu juga ya Bang ya, boleh kan? Boleh seperti itu. Kenapa? Ketika kita sadar dari mana kita berasal, kita akan menemukan jati diri kita dan di situ sebagai landasan fondasi kita untuk melangkah. Bagus juga, bagus. Halo Bang Farhan. Ya, Bang Christian. Oh, berarti gini, katakan ini sindiran gitu. Kita bahasa Indonesia pada dasarnya kita kadang iri melihat negara Singapura, negara lain, Malaysia gitu, mereka maju atau apa. Tapi kita nggak sadar, kita punya gunung, mereka nggak punya gunung. Kita punya banyak danau, mereka nggak punya banyak danau. Kita punya banyak pulau, mereka nggak punya banyak pulau. Tapi kita malah memandang mereka tuh lebih maju dari kita. Sementara kita tidak menggunakan yang sudah ada gitu. Malah kita membandingkan gitu kan Bang? Betul, setuju sekali. Itu yang saya bilang bahwa sudut pandang kalau ini dari yang dirubah. malasnya, ya memang malas membaca. Kalau malasnya nih baca, mungkin gini, biar lebih memahami ya dari Mas Bang Farhan nih, dari membaca tuh gini, kita rakyat Indonesia kadang sering gitu memandang orang-orang Cina nih sebagai musuh gitu. Karena apa? Orang Cina ini lebih mendominasi bangsa kita, mereka lebih banyak beruang. Bahkan kita sendiri menjadi budak, tapi kita nggak bisa menyalahkan mereka sepenuhnya karena mereka mau bekerja, kita malas gitu. Kita hanya mau enaknya aja gitu. Sehingga apa? Kita ya harus menerima dampaknya. Gitu kan Bang Farhan, hasil dari kemalasan kita ini. Jadi sebenarnya ini ada kaitannya juga pada masa zaman Belanda dilakukan sebuah strata-strata. Ada tingkatan strata dan ini memang diskriminasi yang terus dikembangkan sebenarnya. Dan yang nggak kita bayangkan dampaknya akan begitu terus begitu berkepanjangan sampai generasi sekarang. Kita tidak bisa belajar dari Jepang ketika hancur lebur di tahun 1948. Apa pertanyaan dari kaisar pertama kali? Ada berapa guru yang masih hidup? Kita terlalu sibuk membangun dari sisi fisiknya, tapi lupa dari sisi intelektualnya, dari dalamnya, dari rohaninya. Bangsa ini terlalu sibuk ketika merdeka yang dibangun adalah fisiknya, pembangunan besar-besaran. Lupa membangun sebuah esensi dasar dari pembangunan itu sendiri, bukan bangunan fisik, tetapi bagaimana rohani terbangun, otak terbangun, sehingga mempunyai sudut pandang bangga akan dirinya sendiri. Ini yang salah. Karena pertama kali yang dibangun justru fisiknya, bukan seperti itu. Jepang ketika pertama kali yang ditanya oleh kaisar ketika peristiwa bom itu bukan apa-apa, bukan masih punya kekayaan berapa, tapi cuma satu pertanyaan dari kaisar itu. Apa itu pertanyaannya? Masih berapa banyak guru yang hidup? Karena itulah modal kita sebenarnya untuk membangun. Itu Bang Christian. Ibaratnya SDM-nya ya Bang. Oke. Betul. Di bawah mereka nggak mau di-invite. Mereka nggak ngakuin aku kayaknya. Terus ini